Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kisah pemuda yang durhaka. Terkenal dengan ibadahnya yang baik, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak berpikirnya. Seorang pemuda yang sangat dermawan. Namun pada suatu ketika mengalami kejadian yang membuat istrinya tak kuasa untuk menahan air matanya. Alqomah, begitulah ia disebut. Pada saat itu tengah mengalami sakaratul maut. Ia terbaring dan kemudian matanya terbelalak dan sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Keadaannya sekarat dan sangat mengenaskan. Istrinya berkata, "Ada apa wahai suamiku? Mengapa keadaanmu seperti ini wahai suamiku?" Terus menerus menangis, kemudian mengadukan hal ini kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya tak paham mengapa Alqomah bisa seperti ini. Alqomah laki-laki yang solih. Ternyata di detik-detik terakhir hidupnya sangat kesulitan, bahkan untuk menemui ajalnya. Setelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita dari istri Alqomah, kemudian mengadukan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, seorang pemuda bernama Alqomah sekarang dalam keadaan yang sekarat. Bahkan istrinya berulang kali untuk mentalkinkan. Alqomah tak jua bisa untuk mengucapkan kalimat syahadat maupun kalimat La ilaha illallah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam dan berkata kepada para sahabatnya, ada Bilal bin Rabah, Syuhai dan kemudian Ammar bin Yasir. Coba kalian teliti, apakah Alqomah masih memiliki orang tua? Ketiga sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, Alqomah masih memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua renta yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Cobalah kalian pergi ke sana. Kemudian tanyalah pada sang ibu dan mintalah ia untuk datang kemari bertemu denganku, atau kalau tidak aku yang akan datang menemuinya." Maka para sahabat ini berkunjung ke rumah ibunya Alqomah. "Wahai ibu, Rasulullah memintamu untuk datang ke rumahnya, atau kalau tidak, maka Rasul yang akan datang menemuimu." Ibu yang tua renta ini mengatakan, "Akulah yang lebih pantas untuk datang ke rumah Rasulullah, bukan Rasul yang datang menemuiku." Maka dengan tongkatnya tertatih-tatih, ibu yang tua renta ini berjalan menemui Rasulullah. "Assalamualaikum wahai Rasulullah." Rasul menjawab salam dan langsung bertanya, "Wahai ibu, apa kau tahu bagaimana keadaan putramu sekarang?" Apa jawaban sang ibu? "Ya, aku sudah mendengar. Aku tahu bagaimana keadaan putraku sekarang Rasulullah." Maka Rasul bertanya, "Apakah engkau tahu bagaimana bisa putramu sekarat dan matinya sangat susah seperti ini?" Maka apa kata sang ibu? "Aku murka, aku marah terhadap anakku. Aku tidak bisa memaafkan anakku. Aku benci terhadap anakku. Aku muak terhadap anakku," kata sang ibu dengan suaranya yang semakin meninggi. "Kau tahu Rasulullah, semenjak anakku itu menikah memiliki seorang istri, ia lupa terhadapku, ia mengabaikanku dan tidak lagi sayang padaku." Lalu Rasulullah katakan, "Wahai ibu, maafkan anakmu." Apa kata sang ibu? "Tidak Rasulullah, dia anakku itu sudah sangat menyakiti hatiku." Kau tahu Rasulullah, pernah suatu ketika Alqomah datang ke rumahku. Katanya ia ingin memberikan baju baru untukku.
Ketika ia sampai di rumahku, ia berikan baju yang sangat buruk kepadaku. Lalu baju yang bagus itu ia serahkan kepada istrinya. Ia katakan, baju yang bagus ini hanya untuk istriku, Ibu. Lalu kemudian suatu ketika aku datang ke rumah Alqamah. Aku dalam keadaan lapar, Rasulullah. Makanan ini hanya untuk istriku. Makanan ini hanya untuk istriku. Wahai ibu, jangan dimakan, ibu, nanti istriku marah, ibu, kata Alqamah. Lalu apa lagi, Rasulullah? Kau tahu, aku pernah berhari-hari tidak makan. Aku mengirim utusan untuk datang ke rumah Alqamah. Kemudian Alqamah katakan, kami tidak memiliki bahan makanan. Makanan ini hanya untuk istri dan anakku. Aku tidak bisa memberikannya untuk ibu. Tolong sampaikan kepada ibu. Kau tahu, Rasulullah, bagaimana rasanya perasaanku, Rasulullah. Dulu ia adalah anak yang sangat berbakti kepadaku. Semenjak menikah ia berubah. Ia mencintai istrinya dan melupakan aku. Bagaimana bisa aku bisa memaafkan anak yang sudah durhaka kepadaku, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menahan air matanya, menghela nafasnya. Ia paham bagaimana perasaan sang ibu. Lalu kemudian Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, segera ambil kayu dan bawa kemari. Sang ibu yang tadinya marah meluap-luap dan tak kuasa membendung air matanya berkata, untuk apa kau kumpulkan kayu itu, wahai Rasul? Apa fungsinya kayu itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah dengan suaranya yang lembut berkata kepada sang ibu, Bu, aku tidak bisa berbuat apa-apa selama engkau masih memiliki rasa marah yang luar biasa terhadap Alqamah. Alqamah akan terus-menerus menderita seperti itu. Maka alangkah lebih baiknya aku bakar saja tubuh Alqamah agar ia segera mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sang ibu kemudian tertunduk dan terjatuh. Bagaimana bisa kau akan membakar tubuh anakku? Aku marah terhadapnya, tapi aku tidak mungkin melihat tubuh anakku yang masih hidup engkau bakar, wahai Rasulullah, kata sang ibu. Lalu Rasulullah katakan, maafkan wahai ibu, Alqamah hanya butuh maaf darimu. Lalu kemudian dengan berderai air matanya sang ibu katakan, aku maafkan anakku Alqamah. Aku maafkan anakku Alqamah. Aku tahu aku hanya murka di lisanku saja, tetapi di hatiku aku sangat mencintai Alqamah. Aku maafkan ia. Aku berharap ia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tenang. Aku maafkan dia, wahai Rasulullah, kata sang ibu seperti itu. Maka Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk datang ke rumah Alqamah dan melihat bagaimana keadaan Alqamah. Ketika para sahabat berdatangan, ternyata Alqamah sudah kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang, berkat maaf dan ridho dari ibunya. Inilah kisah seorang ibu yang dikecewakan oleh anaknya. Apapun perlakuan seorang anak, walaupun sang ibu murka di lisan, tetapi sang hati memiliki maaf yang luar biasa untuk anaknya. Semoga kita menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua, karena ridho dari orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.